Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah membaca Alkitab TP2 atau terjemahan baru 2, kalau kita semua membacanya dengan teliti atau kita membaca dengan jeli, kita akan menemukan beberapa hal yang mungkin aneh yang kita lihat di beberapa ayat di dalam kitab Lukas. Nah, kita akan membahasnya saat ini. Nah, kesalahan pertama di Alkitab TP2 adalah di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-12. Nah, kita mau lihat di sini kesalahannya ada di mana. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat yang namanya balasannya. Katanya tidak membalas, ya di sini katakan tidak membalasnya, tapi kenapa kok mendapat balasannya? Nah, kita mau melihat konteksnya dulu, kita mau kembali ke terjemahan TP1. TP1 itu di Lukas pasal 14 yang ayat yang ke-12. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Kenapa? Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Jadi sahabat-sahabat, saudara, kaum keluarga atau tetangga yang kaya itu bisa membalas kita, ya kan? Bisa membalas kita dengan mengundang kita kembali dan kita mendapat balasannya. Nah, Yesus ingin untuk kita, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, ini benar, jadi orang kaya bisa membalas, orang-orang miskin, cacat, buta tidak bisa membalas. Nah, anehnya di terjemahan TP2 dikatakan ini ya, saudara, sahabat-sahabat, saudara-saudara, kaum keluarga atau tetangga-tetanggamu yang kaya, ya kan, itu sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Nah, yang kaya itu anehnya dikatakan di sini tidak membalasnya. Nah, kalau yang ini benar, karena dikatakan tetapi apabila engkau mengatakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, karena engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, jadi seharusnya dikatakan di sini sahabat, saudara, kaum keluarga dan tetangga yang kaya itu, mereka itu membalasnya. Jadi harusnya tidak ada kata tidak di sini, ya. Masa orang yang kaya dikatakan sehingga mereka tidak membalasnya, seharusnya sehingga mereka membalasnya dengan mengundang kita lagi, dan dengan demikian kita mendapat balasannya karena mereka bisa membalasnya. Jadi di sini harusnya ada kata tidak, ada kata tidak, seharusnya tidak ada kata tidak di sini. Lalu yang kedua itu di dalam Lukas 13 ayat yang ke-27. Di sini dikatakan seperti ini. Namun ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Kata kamu di sini bukan menuju kepada Tuhan, harusnya kannya adalah kecil, dan kamu di sini bukan kata pertama dari sebuah kalimat. Kecuali seperti ini ya, di TP2 juga, yang ini, kalau ini
menurut saya benar, tetapi ia berkata kepada mereka, ya kan, kamu harus memberi mereka makan, walaupun ini bukan untuk kata Tuhan, hanya bisa besar karena di awal, karena setelah koma langsung mengatakan sebuah perkataan yang dari awal. Tapi kalau kita lihat di sini, di 27 ini, enyalah dari hadapanku, koma, hai kamu. Ya, harus ada hai-nya dulu, baru kata kamu. Nah, kita mau lihat di terjemahan yang di terjemahan TB1. Kita mau lihat di terjemahan TB1, Lukas 13 ayat yang ke-27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Nah, kata kamu di sini benar karena memakai hanya kecil. Bapak Ibu Saudara, disclaimer terlebih dahulu, teman saya yang menemukan ini sudah pernah mengirimkan email kepada LAI pada tanggal 2 April 2025. Lalu pada tanggal 22 Juni 2025, saya pernah ketemu dengan tim LHI dan sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas. Mungkin paling salah satunya dengan jawaban dari pertanyaan yang kedua, mereka paling mengatakan bahwa kata kamu di situ karena promina orang kedua dan katanya kata langsung. Tapi kalau kita melihat di situ, itu bukan awal dari kalimat, karena ada kata hai kamu, dan kata kamu di situ tidak merujuk kepada pribadi Tuhan, tetapi merujuk kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan kalau kita tahu bahwa kata yang bisa menjadi huruf besar atau kapital adalah salah satunya adalah kata Anda. Walaupun kata Anda itu ada di tengah, tidak ada di awal, itu tetap bisa huruf besar. Karena itu adalah sapaan hormat, itu selalu memakai huruf kapital. Seperti kata saudara, ibu, atau bapak, itu walaupun dia tidak ada di awal kalimat, itu tetap akan memakai kapital huruf besar karena itu adalah sapaan hormat. Tetapi kata kamu, engkau, dia itu tidak bisa menggunakan huruf besar kalau di tengah kalimat, kecuali kalau untuk Tuhan. Jadi kalau bukan untuk Tuhan, kalau kata-kata itu ada di tengah kalimat, itu tidak bisa memakai huruf besar atau kapital besar. Tetapi kata untuk Tuhan, baik kata engkau, kau, atau mu, kalau itu memang untuk Tuhan, itu mau di tengah, mau di awal, semuanya itu bisa menggunakan huruf besar. Karena itu adalah penghormatan khusus untuk Tuhan. Nah, saat ini saya menginginkan dari pihak LAI bisa menjawabnya, apakah ini mungkin karena typo atau kesalahan ketik atau kesalahan cetak, atau LAI punya pemahaman yang lain. Semoga kita bisa menjelaskan kepada bahkan orang-orang yang mulai untuk membaca TB2 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.